mulai pembahasan soal IPA-nya dimulai dari soal nomor 1. Bentar ya, slide show-nya. Oke, kita mulai soal yang nomor 1. Di layar sudah kelihatan ya. Soal nomor 1, beberapa siswa mengamati kolam yang ada di sekitarnya. Kemudian di dalam kolam tersebut terdapat sejumlah ikan mas dan ada ikan mujair. Ada yang besar dan ada beberapa yang masih kecil. Sekelompok ikan mas tersebut namanya disebut apa ya? Jawabannya yang mana ya nomor 1 ini kemarin? Ada yang tahu jawabannya untuk soal nomor 1? Soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang D. Disebut dengan populasi. Nah, sekarang Kak Diana jelaskan apa itu bedanya individu, komunitas, ekosistem, dan populasi. Yang pertama ya, sekarang untuk yang individu. Individu itu adalah satu organisme ini sendirian, satu. Contohnya apa? Ikan sendirian, ini namanya individu. Kemudian kalau ada rumput laut sendirian, namanya individu. Berarti yang dilingkari ini namanya adalah individu. Nah, kemudian yang berikutnya, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis disebut dengan populasi. Nah, jadi ikan ini, ikan yang lorek-lorek warnanya hitam sama kuning, kalau gabung dengan beberapa ikan yang lain, ada kata kunci sejenis, berarti dia namanya adalah populasi. Kemudian kalau ikan yang kuning sama hitam ini gabung sama ikan yang warna ungu, ya ada lingkaran yang di sini, namanya disebut dengan komunitas. Ya, berarti dia komunitas, disebut community. Individu, individual, satu sendirian, population harus sejenis, community boleh beda jenis. Kemudian yang lebih besar dari komunitas namanya adalah ekosistem. Kenapa disebut ekosistem? Karena ekosistem itu gabungan dari semua komponen biotik dan abiotik. Biotik itu maksudnya yang hidup, ikan, rumput laut, karang, kemudian telur, itu semua yang hidup dicampur dengan air, dicampur dengan batu, dicampur dengan tanah, namanya adalah ekosistem. Oke, berarti paham ya adik-adik di sini bedanya individu, individual, population, community, dan ekosistem. Ada yang ditanyakan adik-adik? Paham ya untuk perbedaannya? Berarti nomor 1 jawabannya adalah yang C. Nah, untuk pengertiannya kita lihat di sini. Nah, individu merupakan tingkat ekologi paling rendah, komunitas, ekosistem, dan populasi. Semua pembahasannya ada di sini. Jelas ya adik-adik? Berikutnya, sekarang kita lihat yang soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan contoh interaksi makhluk hidup berikut ini. Perhatikan contoh interaksi makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, ada ikan remora dengan ikan hiu. Yang kedua, ada bunga anggrek dan tanaman inang. Yang ketiga, ada lebah madu dengan bunga mangga, ikan badut dengan anemon.
virus dalam tubuh manusia. Yang ditanyakan di soal ini adalah simbiosis komensalisme. Yang ditanyakan tentang simbiosis komensalisme. Kak Diana jelasin dulu tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis itu ada 3 macam. Ya, yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan, ya, hubungan untung-untung, artinya saling menguntungkan. Yang ini untung, yang ini untung. Contohnya siapa? Bunga dengan serangga, flower and bee. Ya. Bunga dibantu serangga untuk penyerbukan, dan serangga itu dapat makanan dari bunga. Jadi bunganya untung, serangganya untung. Disebut simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme hubungan yang satu untung, satunya tidak untung, tidak rugi. Ya, contohnya adalah whale is unaffected. Ya, whale itu artinya apa sih? Paus ya. Dia tidak akan dipengaruhi oleh ikan kecil yang sedang mengikuti dia. Jadi kayak misalkan nomor 1 ini, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora sama ikan hiu, ikan remora itu senengane renang di belakangnya ikan hiu. Kenapa dia senang renang di belakangnya ikan hiu? Karena ikan remora dapat untung. Untungnya apa? Dia dapat untung. Dia tidak akan dimakan oleh pemangsa. Karena pemangsanya kalau mau memakan ikan remora, dia pikir-pikir. Karena nanti takutnya dimakan sama hiu. Tapi ikan hiunya diikuti sama ikan remora, itu tidak untung, tidak rugi. Diuntungkan juga enggak, rugi juga enggak. Itu namanya simbiosis komensalisme. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Ada yang untung, ada yang rugi. Nah, siapa yang untung? Yang untung, contoh hubungan antara kucing ya dengan kutu. Nah, yang untung siapa? Yang untung kutu, dapat tempat tinggal di badannya kucing. Tetapi kucingnya merasakan rugi. Kenapa kucingnya merasakan rugi? Karena dia gatel-gatel, mendapatkan penyakit. Namanya simbiosis parasitisme. Sekarang kita cek satu persatu di sini. Ikan remora dengan ikan hiu. K. Simbiosis komensalisme. Remoranya untung, hiunya tidak untung, tidak rugi. Bunga anggrek dengan tanaman inangnya. Ya, berarti dia juga komensalisme. Anggrek itu nggak ngerepoti tanaman inang. Anggrek itu hanya nunut hidup. Dia bisa melakukan fotosintesis sendiri. Sedangkan tanaman inangnya tidak mengalami kerugian. Lebah madu dengan bunga mangga. Ini dia juga mengalami komensalisme. Lebahnya dia itu tidak mendapatkan apa-apa dari bunga mangga. Tapi bunga mangganya untung. Kenapa? Karena dibantu penyerbukannya sama lebah madu. Yang terakhir adalah ikan badut dengan anemon laut. Dia ini adalah mutualisme. Kenapa disebut mutualisme? Ikan badutnya untung. Untungnya apa? Dia dapat tempat tinggal gratis dari anemon laut. Dia bisa bertelur, nitip anak, nitip telur, untung. Anemon lautnya untung juga. Kenapa kok bisa untung? Karena anemon lautnya mendapatkan makanan dari kotorannya ikan badut. Mutualisme. Yang nomor 5, virus di dalam tubuh manusia. Ada yang tahu nggak? Virus kalau di dalam tubuh kita berarti simbiosisnya namanya simbiosis apa ya? Virus Parasitisme. Sip, betul. Parasitisme. Siapa tadi yang jawab ya? Nah, siapa tadi yang menjawab? Kak, siapa tadi yang jawab? Kak Mailina atau
Kak siapa? Tak kasih tanda P ya. Dia mengalami parasitisme. Kenapa parasit? Virusnya untung dapat tempat tinggal di tubuhnya manusia. Tapi manusianya bagaimana? Rugi. Kenapa kok bisa rugi? Karena manusianya sakit. Jadi jawabannya yang komensalisme adalah C. 1, 2, 3. Paham maksudnya? Oke, paham maksudnya adik-adik? Paham. Oke, sip. Paham. Yuk, sip. Oke. Kita hapus dulu ya. Kita clear dulu. Oke. Nah, oke, sekarang kita bahas soal nomor 3 ya, tentang lensa konvergen. Nah, mungkin bagi adik-adik yang masih di sekolah SD kelas 4 atau kelas 5, belum pernah diajari sama bu gurunya tentang lensa konvergen. Oke, sekarang Kak Diana jelasin apa itu lensa konvergen ya. Lensa konvergen itu artinya dia adalah lensa yang mengumpulkan bayangan. Nah, jadi lensa konvergen di sini dia tugasnya untuk mengumpulkan bayangan. Nih kata-kata konvergen. Berikutnya tak jelaskan tentang lensa di sini. Di sini ada gambar cermin. Ya, cermin dengan lensa itu nanti pembagian ruangnya sama ya. Di sini ada cermin namanya cermin cekung. Kenapa contohnya cermin cekung? Karena termasuk cermin konvergen. Konvergen tadi kamu ingat-ingat kata kumpul. Konvergen depannya K, ingat-ingat kata kumpul. Apa maksudnya kumpul? Mengumpulkan bayangan jadi satu. Cermin ini dibagi menjadi 4 ruangan. Ada ruangan 1 antara pusat cermin sampai F. F itu artinya fokus. Tak kasih keterangan di sini. F artinya fokus. Kemudian antara fokus dan P, P itu adalah 2 kalinya fokus, disebut ruang 2. Dan lebih dari P disebut dengan ruang 3. Di belakangnya cermin disebut dengan ruang 4. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi bayangan yang dihasilkan oleh cermin? Nah, sekarang Kak Diana ajari cara menentukan sifat bayangan dari ruangan cermin cekung. Nah, sekarang gini ya, nanti kalau ada benda berada di ruang 1 itu berarti ini, bayangannya berada di ruang 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 1 di sini, 4 di belakangnya cermin. Sifat bayangannya, kalau benda dan bayangan berpisah, sifatnya maya, tegak, diperbesar. Diperbesarnya dapat dari mana? Angka 1 ke angka 4. 1 ke 4 diperbesar. Kemudian, kalau benda berada di ruang 2, bayangannya berada di ruang 3. Kita cek. 2 ditambah 3. Ditambah hasilnya berapa ini? 5 juga. Berarti kalau ada benda di ruang 2 sini, bayangannya ada di sini. Ya, dari mana? Dari rumus ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti bendamu di sini, bayanganmu di sini. Benda sama bayangan jadi satu. Disebut nyata, terbalik, diperbesar. Kok diperbesar, Kak? Angka 2 ke angka 3 menjadi lebih besar. Sekarang kalau bendanya berada di ruang 3,
Benda di ruang 3, berarti bayangannya pasti di ruang berapa? Di ruang 2. Karena 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, jadi pokoknya kalau ditambah hasilnya harus berapa, anak-anak? Kalau ditambah hasilnya harus 5. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5 juga. Nah, tapi bedanya kalau nanti bendamu di ruang 3 sini, bayanganmu di sini. Nyata terbalik angka 3 ke angka 2 diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Nah, sekarang kita balik ke soal sini ya. Lensa dan layar digerakkan maju mundur dan terjadi perubahan ukuran bayangan terbentuk pada layar. Manakah pernyataan yang selalu benar? Bayangan berada di fokus lensa. Kalau di fokus, pas di fokus ya, di sini tidak terbentuk bayangan. Berarti salah. Karena kalau dia berada di fokus, tidak terbentuk bayangan. Bayangan lebih besar dari bendanya. Bayangan lebih besar hanya terjadi di ruang 1 dan ruang 2. Kalau bendanya di ruang 3, bendanya jadi lebih apa tadi? 3 ke 2 diperkecil. Berarti ini juga salah. Sekarang nomor C. Nomor C itu kata-katanya bagaimana? Bayangan lebih dekat ke lensa dari benda ke lensa. Ini juga salah. Dia itu tidak bisa lebih dekat atau lebih jauh, tetapi diperbesar atau diperkecil. Yang pasti benar atau selalu benar itu adalah yang dadu. Artinya apa? Artinya bayangan terjadi selalu terbalik. Kenapa kok selalu terbalik, Kak? Ini, ruang 1 Maya. Berarti kan ruang satunya di sini. Dia kan nggak ditaruh di sini, toh? Tapi kan dia ditaruhnya di ruang 2 dan di ruang 3. Dua-duanya selalu terbalik. Berarti untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah yang D. Terbalik. Ya. Jadi nanti kalau ada soal, kamu balik lagi ke sini ya. 1 ditambah 4 hasilnya 5, 2 ditambah 3 hasilnya 5, 3 ditambah 2 hasilnya juga 5. Artinya apa? Tabel ini harus hafal untuk menjawab soal yang di sini. Oke, paham ya adik-adik semua? Jadi gimana? Harus ngafalin ini, Kak? Iya. Atau harus ngafalin penjumlahan ruang-ruangannya. Paham adik-adik semua? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Di situ diberikan nama alat listrik beserta datanya. Ada lampu 100 watt, lemari es 140 watt, setrika 350, vakum cleaner 400. Pertanyaannya adalah, mana yang menyerap energi terbanyak? Yang menyerap energi terbanyak, nak, otomatis harus yang dayanya besar. Nah, sekarang tak jelasin. W di sini namanya adalah energi. Dari bahasa Inggris artinya work. Work itu apa bahasa Inggrisnya? Yang belajar bahasa Inggris, yang pinter-pinter bahasa Inggris, work artinya apa? Kerja. Kerja. Kalau orang bekerja artinya orang berusaha. Berarti di sini kalau dia usaha simbolnya W. Dia P yang tak lingkari ini berasal dari kata power. Nah, yang belajar bahasa Inggris, power. Artinya apa power? Kekuatan. Tip, kekuatan. Kekuatan. Betul. Kekuatan itu sama dengan daya. Berarti soal ini maksudnya yang menghasilkan energi terbanyak yang dayanya paling besar.
Siapa ya alat-alat ini yang dayanya paling besar? Dilihat daya. Siapa yang dayanya paling gede? Daya yang satuannya wave, yaitu watt. Nah, berarti yang mana jawabannya? Vacuum cleaner. Betul, vacuum cleaner. Berarti jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang D. Vacuum cleaner 400 watt karena daya, kekuatan, powernya paling besar, dia mengeluarkan energi paling besar. Paham adik-adik semua? Paham. Kita clear. Ini direkam ya, nanti rekamannya akan di-share ke adik-adik semua yang mengikuti pembahasan ini. Jadi nanti kalau misalkan nggak selesai, karena IPA soal 40, semua jangan khawatir dapat pembahasannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini ada soal pada setrika 350 watt. Nah, berarti ada setrika 350 watt. Artinya 350 watt ini adalah apanya tadi? P. Apa? Daya, power, kekuatan, daya P. 220 volt itu adalah P. Apa di sini P tulisannya? Beda potensial atau tegangan. Nah, artinya apa sih? Kalau ada alat tulisannya 350 watt, 220 volt. Alat ini bisa bekerja pada tegangan maksimal. Maksimal itu berarti paling gede hanya 220 volt. Boleh nggak dipasang di bawah 220? Jawabannya boleh. Tetapi tidak bisa maksimal. Jadi kalau ada 110 volt boleh dipasang? Boleh. Tetapi tidak bisa maksimal. Daya listriknya 350 watt. Betul, tapi kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? 350 watt kalau dipasang pada tegangan 220 volt. Berarti ini kurang tepat. Tidak dapat dipasang pada tegangan 110 volt. Salah. Boleh kan tadi ya 110? Karena maksimal berapa? 220 volt. Nah, yang salah itu yang ini, yang C. Tidak dapat dipasang pada tegangan 300 volt. Kan nggak boleh 300 volt. Berarti jawaban yang C itu betul. Kenapa kok bisa betul? Karena kan maksimal hanya boleh berapa dia tadi? 220 volt. Di bawahnya boleh, di atasnya tidak boleh. Paham maksudnya adik-adik semua di soal nomor 5? Paham. Paham, oke. Paham. Jadi kuat arusnya bagaimana? Kuat arus itu yang I. Kuat arus itu I. I itu arus, berarti ngitungnya P dibagi V. 350 dibagi 220. Itu kalau dihitung pas benar 350 dibagi 220 itu kalau dihitung berapa ya? Hasilnya 1,59999 dan seterusnya. Berarti jawaban yang betul adalah yang C. Ya. Oke. Berikutnya tak clear dulu. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 6 ya, adik-adik. Oke, adik-adik semua di sekolah ada yang sudah diajari saluran reproduksi sama gurunya? Belum. Belum. Oke, ini sebelumnya kalian minta maaf ya. Gambar yang ditampilkan ini adalah gambar saluran reproduksinya pria. Tidak ada maksud apa-apa ya, tidak ada maksud porno atau apa ya, karena memang ini pelajarannya IPA.
materinya saluran reproduksi dan ditanyakan organ reproduksi secara urut. Berarti harus Kak Diana tampilkan gambar organ reproduksinya pria. Nah, oke. Yang pertama, organ reproduksinya pria dari yang pertama paling dalam itu adalah yang ini. Yang bulat di dalam ini nomor 1. Namanya adalah testis. Kalau ditanya apa itu testis? Testis itu adalah organ yang gunanya menghasilkan sperma. Pernah dengar sperma ya, adik-adik semua ya? Pernah. Iya, sperma itu adalah yang dihasilkan dari testis ini. Kemudian organ yang berikutnya itu nomor 2 adalah ini, epididymis. Epididymis itu seperti tukang masak, seperti dapur. Sperma yang dihasilkan oleh testis ini masih mentah. Ketika masuk ke epididymis, dia dimatangkan, dimasak, diolah sampai bisa matang. Berarti berikutnya epididymis. Organ yang ketiga itu yang panjang ini nak. Tak kasih warna biru. Panjang. Serut biru. Ini adalah organ yang ketiga. Namanya adalah vas deferens. Ini. Ya, yang ketiga namanya vas deferens. Memindahkan, menyalurkan, mengantarkan sperma yang sudah matang dari epididymis masuk ke kantung kemih. Berikutnya itu adalah yang keempat, yang ini, uretra. Kelihatan ya nomor 4-nya ya. Uretra itu dari sini. Tadi kan spermanya dimasukkan ke dalam sini. Kemudian tak kasih jalur warna biru, spermanya dikeluarkan lewat sini, lewat uretra. Berarti yang nomor 4 adalah uretra. Menyalurkan sperma dari kantung kemih ke penis. Nah, ini semua yang tak lingkari biru namanya adalah penisnya cowok. Nah, berarti ini yang nomor 5 adalah penis. Berarti urutannya nomor 1 apa tadi? Apa tadi nomor Testis. 1? Testis. Setelah testis, spermanya masuk ke mana? Epididymis. Epididymis, betul. Epididymis tadi gunanya untuk apa? Untuk mematangkan sperma. Betul, mematangkan sperma. Sperma yang sudah matang dibawa sama siapa ini? Nomor 3. Vas deferens. Vas deferens masuk ke kantung sperma sementara. Setelah dibawa sama vas deferens ke kantung sperma, siapa yang membawa ke penis? Uretra. Berarti jawab. Uretra. Pinter. Berarti jawabannya untuk yang ini adalah yang B. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Jelas adik-adik semua? Nomor 6. Jelas. Jelas. Sip, kita clear. Masuk ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 7. Nah, oke, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, adik-adik akan diajari tentang getaran. Oke, kita ulangi ya. Apa namanya? Getaran. Oke, adik-adik Kak Diana kenalkan dengan namanya satu getaran. Nah, semua perhatikan ayunan yang ada di sini ya. O-nya di tengah. Nanti kalau soal yang ini, O-nya di pinggir. Dimanapun letak O-nya, adik-adik nggak perlu bingung. Sekarang Kak Diana mau jelasin satu getaran dimulai dari A. Oke, jangan lihat soalnya dulu ya. Lihat penjelasannya dulu. Satu getaran dimulai dari A. A, B, O, A. Paham maksudnya? A, O, B, O, A. Paham? Berarti kalau satu getaran dimulai dari A, O, B, O, A.
Makanya kalau setengah getaran cuma A, O, B. Itu setengah getaran. Kalau seperempat getaran, berarti cuma A sampai O. Seperempat getaran. Paham adik-adik semua? Paham. Paham. Sekarang kita masuk ke soal ya. Diana pakai pen warna biru, masuk ke soal. Nah, pada ayunan itu yang ditanyakan berapa getaran ya? 1 getaran. Nah, kalau 1 getaran, jawabannya berarti yang mana ya kira-kira? Kalau yang A benar apa salah? O, A, B, B. Salah ya? Ini loh balik lagi ke sini. Salah dong. Kalau yang B, A, B, A, harusnya O, A. Ini juga salah. B, A, O, A. Masih kurang 1. Salah juga. Yang terakhir, A, O, A, B, A. Jawabannya yang dadu. Paham adik-adik semua? Paham. Oke, jadi 1 getaran itu kalau dimulainya dari A, harus baliknya ke A. Kalau dimulainya dari B, baliknya di B. Ya, oke, itu namanya adalah 1 getaran. Paham semuanya? Paham. Paham, oke. Kak Diana clear ya? Oke. Kita sekarang masuk ke soal nomor 7. Nomor 7 udah ya? Oh, nomor 8 sekarang ya? Oke. Soal nomor 8. Oke. Adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Kak Diana yakin adik-adik semua di sini pasti belum paham ya. Apa sih Kak itu panjang gelombang? Maksudnya panjang gelombang itu gini deh. Satu yang biru ini, satu bukit sama satu lembah namanya panjang gelombang. Disebutnya lambda. Jadi tanda di atas ini bacanya adalah lambda. Tanda serut bacanya lambda. Kalau ditanya apa itu lambda? Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Berarti yang ada di gambar yang ini, Dek, itu berapa gelombang? Kalau satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Berarti yang ini namanya berapa gelombang ya? 1,5 gelombang. Gambar ini 1,5 lambda. 1,5 gelombang. Nah, kalau di soal ini ada berapa gelombang?